Yo, selamat malam semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jadi di video ini aku bakal jelasin tentang materi file, operasi file, modul ketujuh. Intinya bisa kalian baca sendiri di sini tujuannya itu untuk mengetahui teknik pemrograman yang melibatkan data yang disimpan dalam bentuk file. Nah, terus sebelumnya kita program disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk memori di RAM aja. Jadi misal kita kita ngejalanin program kan, terus misal ada di situ ada input, ada output, dan ada variabel, ada nyimpan apa sebagainya. Itu ya cuma di RAM itu aja, cuma ada memori itu cuma ada pas itu pas program itu jalan. Tapi setelah program itu ditutup, memorinya juga ikut hapus, juga ikut hilang. Dan kalau misalnya kita buka program lagi ya itu kosong lagi programnya. Jadi kita harus input yang baru lagi. Nah, ini itu di sini kita mengetahui teknik pemrograman yang melibatkan data yang disimpan dalam bentuk file. Jadi nanti kita ada sebuah program, itu datanya bisa disimpan dalam file gitu. Jadi misal kita jalanin programnya lagi, kita bisa manggil programnya lagi. Yang bisa manggil itu datanya lagi gitu. Nah, di sini ya inilah ya, struktur file kan harusnya nggak gini juga sebenarnya sih ya. Ya gini tapi byte, field, record, file. Jadi file itu kumpulan record kumpulan field kumpulan byte. Tuh, ya. Itu penjelasannya kalian cari sendiri aja ya. Inilah. Nah, ini. Nah, terus jadi di sini nanti kalian bakal belajar gimana cara eh, membuka mengaktifkan file dan lain-lain. Nah, tapi kalau misal kalian lihat di modul, nah ini di modul itu pakai operasi yang pakai library stdio.h gitu atau stdio.h. Nah, kita nggak bakal pakai ini karena agak ribet gitu ya, agak nanti ada pakai pointer lah, ada kalian harus ngafalin apa sih bentar, bentar, mana ada nanti kalian harus ngapalin ini ada kode-kode R dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kita di sini kita bakal pakai namanya library Fstream aja gitu. Nah, yang lebih simple gitu kan. Nah, oke, langsung ke contoh programnya aja yang simple ya. Nah, ini di sini sebenarnya udah ada beberapa contoh uh, implementasi simple, tapi aku bakal bikin file yang lebih simpelnya lagi aja lah. Pertama kita bakal belajar tentang ini aja, apa sih namanya? Uh, simple. Nah, yang pertama kita di sini kayak biasa kita ini kan include dulu ya kan. Terus ini kita pakai library fstream yaitu file stream. Nah, terus kita using space seperti biasa kan. Terus main. Nah, di sini buat yang pertama kita bakal belajar gimana caranya kita mengoutputkan file yaitu pakai offstream. Offstream ops gitu. Ya terserah ini kita pakai offstream. Offstream ini adalah sintaks buat uh, kita dengan mengoutput kita menghasilkan file gitu. Jadi setelah kita menjalani program yang ada offstreamnya ini nanti bakal menghasilkan file. Yang pertama tentu saja kayak offstream kita pakai di sini kita membuat sebuah variabel terserah kita mau namanya apa gitu kan, misal mau off atau mau my file gitu kan ya, tapi kalau di contoh-contoh kebanyakan itu pakainya ya kalau nggak off mungkin lebih dekat dan lebih enak. Nah, terus tanda kurung, nah di dalamnya kita mau namain apa filenya yang mau kita hasilkan, misalnya kita mau pakai coba.txt gitu, coba.txt gitu kan. Nah udah, terus ke bawah kita di sini pakai if OFS. Nah, ya kita pakai variabel yang tadi kita namain itu apa? Is open. Nah, ini maksudnya apa? Kalau jika OFS, jadi jika eh, yang ya apa operasi offstream OFS coba TXT itu jika filenya kebuka, maka kita jalanin statement yang ada di dalam if ini. Nah, OFS kita mau masukin apa nih ke dalam filenya itu. Misal kita di sini mau buat kalimat, misal contoh gitu ya, contoh. Terus kita tutup filenya. Ini kalau misal apa namanya
kita off sini, nah ini udah otomatis kita buka file gitu. Kalau misal nggak, tapi kalau misal berhasil, misal kebuka kan filenya, itu kita langsung jalanin statement yang ada di dalam ini. Tapi kalau misal nggak berhasil ya misal kita apa gitu kan, else co offstream gagal gitu ya, gagal ini ya. Nah, jarang offstream gagal, cuma output. Ya, misal kita gini dulu ya, misal kita gini dulu, udah terus kita build. Nah, kayak kita lihat kan, execute. Nah, udah jadi gini doang. Ya kenapa? Karena emang kita kan nggak nampilin apa-apa. Nah, dengan kosong gini kan offstream gagal nih nggak tampil, berarti kan berhasil nih. Nah, kita lihatlah di sini. Nah, di sini udah ada ya, coba txt ini. Kita buka. Nah, kita lihatlah. Udah ada nih di sini contoh kan. Contoh berarti berhasil nih. Kita coba ganti yang lain ya. Misal nyata. Contoh nyata gitu. Yuk, kita execute. Oke, udah berhasil lagi ya. Lihat. Oke, dengan gini berarti berarti kan kita berhasil gitu ya, berhasil. Nah, tapi ini tuh dengan kalau misalnya kita cuma gini aja itu nanti file yang misal kita tadi kan kita di awalnya kan cuma contoh gitu kan, kita lagi cuma contoh nyata. Berarti kan contoh di file yang sebelumnya itu kan kehapus kan. Nah, jadi misal kita di sini pakai nyata gitu kan, nyata gitu. Nyata. Itu kan data yang ada di sebelumnya itu kan kehapus. Data yang ada di sebelumnya kehapus tuh kan. Nah, cuma jadi nyata doang itu, contohnya kemana hilang. Nah, jadi kita jalanin program lagi tapi data yang sebelumnya kehapus. Nah, gimana nih supaya data yang sebelumnya tadi itu nggak kehapus sih? Kita pakai lah. Di sini kita bisa pakai, kita tambahin setelah nama file itu iOS app. Nah, app itu apa? App itu appen atau bahasa Indonesia itu menambahkan. Jadi misal ya kita di sini gini, nyata kali compile ya, terus execute. Oke. Jadi bakal ditambahin dari tadi kan PR di nyata setelah A ini ya. Nah, jadi bakal ditambahin di setelahnya ini. Gitu. Jadi bakal ditambahin setelah angka terakhir, setelah data terakhir. Kan di sini data terakhir itu A gitu ya, angka huruf terakhir. Gitu. Bakal ditambahin setelah itu. Gitu. Jadi appendix itu begitu, di baris terakhir bakal ditambahin datanya. Itu buat appendix. Terus ada lagi yang namanya itu terang. Itu namanya iOS terang. Iya, nah iOS terang itu buat apa? iOS terang itu fungsinya buat gimana aja deh. iOS terang itu ya buat menghapus gitu. Jadi terang itu trunket. Nah, itu buat menghapus ya, buat menghapus. Nah, jadi kalau misalnya udah, nah jadi gini aja deh. Nah, jadi ini bakal menghapus gitu, bakal ngereset. Tapi obat TXT itu jadi terang itu kayak gimana ya? Buat menghasilkan sebuah file yang kosong gitu. Buat menghasilkan sebuah file yang kosong nggak ada isinya sama sekali gitu. Jadi buat menghasilkan plain file gitu, plain file yang polosan. Nah, kita buka, hapus lah. Jadi itu buat menghapus semua yang ada itu pakai trunket. Oh ya. Oh, kayak ada beberapa yang nanti beberapa pasti namanya kayak konfigurasi khusus yang bisa kalian tambahin. Nah, di sini kita kayak misal data. Nah, yang tadi ya. Ini kan buat offstream kan. Buat kita menghasilkan file. Nah, gimana nih cara kita buat baca file? Baca file. Jadi dari file itu kita membaca buat
eh, nanti buat data di dalam program gitu. Jadi kita mengimpor data. Nah, ngimpor data dari sebuah file. Nah, itu pakai stream. Terus kita apa kan? Misalnya kita variabel bebas lah, tapi kita di sini di dalam aja if gitu kan. Terus nama filenya kayak biasa kayak tadi coba.txt. Terus udah kita di sini if, nah, kayak tadi kan if kalau misal operasi pembukaan filenya itu berhasil, nah dilaksanakanlah statement yang di dalam if ini. Misal kita if, nah tapi di sini buat baca file kita perlu sebuah wadah. Nggak bisa kayak gimana? Jadi kita butuh sebuah wadah. Misal kita, nah tadi kita datanya dalam string kan kita, nah if str gitu kan. Terus udah out r if, terus kita tutup operasi pembukaan file, operasi pembacaan filenya gitu. Udah build, terus execute. Nah di sini ada yang aneh nih. Kita ingin menghasilkan filenya itu kan contoh nyata bisa dilihat di sini gitu. Nah kan contoh nyata nih, tapi kok cuma contoh. Nah jadi kalau is itu ini baca cuma sampai spasinya aja, jadi yang dibaca itu cuma ini. Nah cuma contoh ini. Nah buat bacanya, jadi bacanya itu per spasi gitu. Jadi gini, kalau misal kita di sini ada str 1 sama str 2 ya, misal gini. Nah bisa nih str 1, str 2, str 1 spasi gitu ya, str 2 build. Nah terus, nah bakal menghasilkan contoh nyata. Jadi ngebacanya itu jadi ada misal kayak gini lah. Ya udah, yang pertama tadi contoh dimasukin ke STR1, nyata dimasukin ke STR2. Tuh. Nah, tapi ada juga cara buat kayak membaca satu baris gitu. Baca buat satu baris. Jadi, nah, misal kita buat contoh, kita membuat menghasilkan file yang ada lebih dari satu baris gitu kan. Misal i nyata gitu. Nah, misal kita buat kayak gini nih. Nah, terus ada caranya buat kita baca satu apa namanya, satu baris gitu, satu baris kan. Bisa itu dengan cara ya kita pakai apa sih namanya, bacanya pakai ini getline. Jadi bukan kita cara bacanya pakai MDL gitu terus STR2 gitu kan ya. Jadi kita bisa cara baca satu baris langsung itu caranya pakai getline. Getline. Nah, di sini kita mau bacanya dari mana, baca if, nah hasilnya mau ditaruh mana, di STR1 gitu. Terus dua. Nah, kita coba ya. Oke. Nah, bisa kan dihasilkan dua. Jadi setelah, jadi apa ya? Anggaplah kita dalam baca file itu kita kan di sini hasilnya kayak gini ya. Nah, jadi kita ada ini nih, ada garis-garis putih ini nih. Jadi ada kursornya gitu. Nah, jadi di deadline itu jadi kursornya itu membaca dari sini sampai sini. Nah, jadi dia baca satu baris kan. Nah, terus langsung dia itu setelah membaca satu baris guideline, langsung dia pindah ke sini, pindah ke baris di bawahnya gitu buat uh, apa sih kursornya ini. Nah, terus kalau guideline lagi ya udah bakal baca baris di bawahnya. Jadi nggak ada endline gitu. Begitu. Nah, terus kan tadi ya intinya gini lah sederhananya gitu kan, buat if stream off stream gitu. Nah, ada juga kalian itu bisa kayak gini, kalian bisa itu pakai, nah kalian itu nggak usah pakai if stream off stream, itu bisa self stream aja. Nah bedain
apa input sama yang menghasilkan file sama membaca file itu gimana? Di sini kita pakai iOS lagi, iOS in, iOS out buat output, terus kita bisa pakai iOS in buat input. Nah, terus misal mau nambahin yang appendix-nya gimana, Mas? Oke, lagi nih. Nah, gitu. Jadi pakai ini. Nah, ini misal kita mau nambahin lagi gitu kan, misal ya iseng-iseng gitu kan, walaupun ngapain juga gitu kan, kayak gini ya bisa juga. Nah, gini. Terus nanti kalau misal kalian telusuri di misalnya dokumentasinya tuh ada beberapa lagi yang misal ada iOS 8, ada iOS binary dan lain-lain gitu. Jadi gini aja buat sederhananya buat apa menghasilkan file, membaca file gitu. Ya, semoga bisa dipahami lah. Selanjutnya kita bakal ke apa ya implementasi yang lainnya gitu. Nah di sini aku udah ada beberapa program gitu. Nah mungkin kita bisa ke yang pertama di operasi file string apa. Nah gini dulu data terformat. String dulu. Nah jadi di sini ya kayak tadi yang apa di sini kita pun jadi ini ya kayak biasa stream terus ada string. Nah tapi kalau di sini kalau kita tadi kan kayak kita off terus di sini kita langsung pakai tanda kutip gini ya. Nah di sini bisa nih kalian pakai halo dunia ini dibikin jadi misal kalau di sini ya, agak belibet juga penjelasannya saya. Misal punya string A, misal contoh nyata. Terus di sini kayak A gitu kan. A. Terus misal di sini nah, ini ya kita bisa replace juga gitu. Misalnya kita apa sih kita buat kan string file name gitu. Coba .txt bisa juga. Nah, ini tinggal di replace gitu. Jadi apa sih namanya? File name ya, file name. Nah, kayak gitu tuh kayak gini tuh bisa. Nah, jadi bisa diakali kalau misal nanti kalian akan jalan kan, berarti benar. Bisa jadi ini bisa buat nanti misal kalian nama filenya itu terserah si siapa namanya terserah user gitu jadi misal nanti kalian bisa ada set in file name terus nanti ya udah nanti itu inputan nama filenya terserah user gitu terus ya kita lanjut ya kalau dunia terus offstring open kayak tadi kan kayak biasa terus ini ya ada get line ini terus di sini ada juga if sig g ini tuh yang tadi yang mengatur posisi stream ini yang garis ini itu ya sebut aja stream gitulah nanti di apa diatur posisinya ya spek kan itu beginning itu diatur di awal gitu kalau misal current yang saat ini ya udah di sini gitu kan current saat ini score ini current terus n itu nanti di setting di akhir jadi misal kalau beginning misalkan di awal di setting lah di sini kalau misalnya kita lagi di sini kan terus current ya udah di sini tetap di sini terus kalau n di baris terakhir gitu ya ini nggak terlalu jauh dari yang tadi lah. Terus ada yang lainnya dengan operasi dengan data terformat. Jadi di sini itu menggunakan IOMANET gitu. Jadi nanti di filenya itu lebih terformat gitu penyimpanannya. Di sini ada contoh data terformat TXT buku bla bla bla. Terus tadi itu begini. Buku yang ajaib. Nah, tadi itu gini nih contoh programnya nih. Ya. Terus kita kayak gini jadi ini kayak tadi nama file kan file name terus data format terus pakai string terus ada harga udah buka file terus dengan nama file ini kan terus jika file terbuka bla 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 ini jadi ada konfigurasi buat peletakan buat formatting apa sih namanya kayak justify ya buat formatting di dalam filenya gitu jadi ada set W30 ada 197 terus jadi nanti nggak asal cuma nama terus spasi harga gitu enggak
Jadi ada letak-letaknya gitu. Ini biar buat programnya lebih rapi kalau misal kalian bikin program yang lebih dari satu baris gitu. Nah ini jadi beginilah. Terus ya udah ini buat menghasilkan filenya itu sampai sini kan. Terus di sini ada ekstrim. Nah di sini buat wadahnya kan nama dua harga dua. Kan tadi nama satu harga satu kan buat variabel yang buat dihasilkan file. Nah ini buat wadah dari pembacaan filenya. Nah jika terbaca, nah kayak tadi dibacanya kan part spasi gitu kan. Ya, terus isi out lah. Nah, akhirnya akan jadi begini. Nah, salah kan? Kok bisa begini? Ya udah karena ya kayak tadi sekali lagi ini dibacanya itu kan per spasi kan. Nah, yang kesimpan kan buku spasi nih. Nah, ya udah yang diambil buku doang terus ininya nggak bisa karena malah yang keambil itu yang ini sebagai harga sedangkan di situ double yang udah salah gitu dari jenis filenya gitu kan. Padahal di hasilnya itu udah benar. Nah, oke tetap tepat ini kan. Udah benar nih buku yang ajaib sama harganya udah benar. Nah, udah terus kita gini aja berarti terus ya gini kan. Nah, kalau gini baru bisa keluar harganya gitu kan. Ini baru bisa keluar harganya. Nah, baru bisa buat ngatasin hal kayak gini. Nah, itu bisa sebenarnya kalian ya nggak usah dengan layouting di penyimpanannya itu misal kalian ya nggak usah kayak gini gitu kan misal bisa juga kalian misal gimana ya misal gini kalian itu bisa kayak nah gini ya jadi kalian ya nggak usah gini-gini lah udah kayak biasa aja kayak nama satu kan terus NDL nama harga satu kan harga satu nah di sini buat bacanya ya pakai deadline kayak tadi deadline yes, terus apa nama dua terus lain lagi yes bisa nggak oh nggak bisa soalnya ini bukan itu ya harusnya sih bisa EFS harga dua itu gini aja harusnya sih karena kan posisinya udah di bawah kan nah kita coba tapi ini terformat dua gitu ya oke kita cobalah ini aduh 9 menit lagi coy ya bentar ya nah nah kan tetap bisa kan tapi di penyimpanan di filenya bakal jadi beda gitu mana oh salah bro kita di sini udah benar sih bentar kita coba oh terformat dua mana nggak ada ada nggak sih nggak ada ya oh oh berarti bukan di sini bukan di sini sorry. Nah ini kan nah tapi kan sebenarnya ya ini jadi buat itu bisa diakali dengan cara gitu nah tapi ada juga orang yang ngakalinnya pakai nah ini di struct ini nah jadi ada fungsi replace spasi sama replace underscore nah itu buat misal di sini kita akan execute nih execute. Nah, jadi bakal tetap tampil kayak gini nih cuma yang kesimpan di file itu bukan spasi-spasi kayak gitu yang kesimpan di file itu bakal kayak gini nah jadi ada underscore dan jadi bisa nih kalian tetap bacanya nggak usah pakai getline tapi tetap bisa yaitu dengan underscore karena ini kan kebacanya tetap segini karena nggak pakai spasi itu spasinya cuma ada di sini yang di sini itu underscore nah, jadi diakalinnya itu ya udah kalian jadi pas mau input kan di bagian offstream ini di offstream itu nah kalian sebelum kalian mau input itu ke dalamnya nah kalian di ini nah replace spasi
Jadi spasi yang ada di barang i nama ini di replace sama underscore gitu. Pakai kalau misal di sini itu ada str.replace. str.replace. Ya aku jelasin singkat aja. Jadi di sini kan kayak gini, string replace spasi string str nih. Jadi dibaca semua stringnya itu kan. Jadi stringnya dibaca semua, terus nanti jika str indeks berapa tuh ada yang spasi, nah ya udah str replace, string replace di yang di replace itu indeks berapa, terus apa sih panjang yang mau di replace itu berapa, terus di sini ada berapa kita mau nge-replace berapa kali, terus di sini ada apa sih karakter yang buat nge-replace gitu kan. Jadi misal kita di sini pakai dua, nah nanti yang bakal ke-replace dua gitu. Kalau misal di sini dua, yang bakal ke-replace itu dua huruf kayaknya gitu. Jadi gitu. Buat str replace penjelasan singkatnya nanti ini filenya dibagi aja. Jadi gitu buat singkatnya ini nanti filenya mungkin juga dibagi biar kalian bisa analisis sendiri. Nah ini adalah contoh penerapan file dengan uh, struct juga. Jadi di sini ya dia bisa kalian pahami kayak yang tadi lah. Nah itu jadi di sini pakai EOS app dan lain-lain biar kan bukan cuma satu data doang gitu. Terus ya ada if stream buat baca juga. Nah, di sini buat if streamnya nanti buat if streamnya karena ini pakai ekstrak nanti dia bikin tem kan ada variabel temporary gitu. Variabel temporary kayak tadi ya biasa. Nah, tapi di sini itu apa ya yang bisa kalian buat mungkin lebih banyak latihan itu ya latihan di precisionnya ini sih yang mungkin aku juga jarang pakai. Ini kan contoh. Terus ini ada contoh program dengan multi line string atau ya banyak baris gitu kan. Ya kayak tadi sama juga ini di sini ada bisa membaca per baris terus ada juga membaca per kata gitu. Ya kayak tadi kalau misalnya baca per baris pakai getline, kalau baca kata ya pakai yang biasa ini, pakai ini kan biasa. Terus ada juga operasi multiline tapi dengan apa baris spesifik gitu. Nah, jadi di sini kan kayak gini. Nah, terus di sini ada n, itu yaitu baris yang dicari. Nah, itu jadi kan tadi kan setiap getline itu streamnya itu pindah ke yang bawahnya kan. Jadi setiap pindah itu nanti ya dipindah-pindah terus sampai nanti i-nya itu mencapai barisnya gitu kan. Terus sudah selesai baru dikeluarin baris yang terakhir di getline. Jadi sebenarnya buat implementasinya itu sepinter-pinternya kalian ngakali gitu. Pinternya kita ngakali gitu. Jadi mungkin cukup segitu saja buat F-Stream. Ya tadi ada apa sih yang kalau misalnya kalian ingat itu tadi ada in, ada ios in, ada ios out buat kalian pakai. Kalau misal kalian pakainya F-Stream kan nggak pakai O atau I-nya itu. Terus ada ios salah ios Appen ada ios Appen, ada juga ios Run. ios Appen buat nambah di akhir baris. Terus ios terang itu buat ngeriset, buat ngeriset atau buat nyiptain program plain gitu. Intinya buat buat untuk membuat program plain gitu, ngeriset buat tuh. Nah ini, nah nanti kalau misal kalian misal nge-if stream nih baca file tapi nama filenya itu ternyata nggak nemu, ya itu nanti kalian bakal nemu misal kalian if open atau nanti ini nggak bakal jalan gitu, yang bakal jalan itu yang ada di else-nya gitu karena ya filenya nggak kebuka karena nggak ada nama filenya gitu. Jadi begitu mungkin cukup karena ya waktunya terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Buat yang mau tanya bisa langsung tanya di grup aja.